Pada kesempatan kali ini, kalian akan menyaksikan video animasi stop motion materi pemanasan global. Disusun oleh Tiara Ardianti dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Melalui video pembelajaran ini, diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Akhir-akhir ini, apakah kalian sering merasakan bahwa udara semakin hari semakin panas? Bahkan, musim sulit untuk diprediksi. Terkadang musim penghujan atau musim kemarau yang berkepanjangan. Mengapa ya hal ini dapat terjadi? Ternyata, peristiwa tersebut berkaitan erat dengan terjadinya perubahan iklim di dunia, yang disebabkan adanya efek rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global di bumi. Apa kalian pernah mendengar terkait efek rumah kaca dan juga pemanasan global? Diketahui bahwa efek rumah kaca ternyata dapat menyebabkan pemanasan global yang berdampak buruk bagi kehidupan di bumi, seperti ketidakstabilan iklim, kenaikan permukaan laut, gangguan ekologis, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih buruk akibat pemanasan global, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dari pemanasan global ini penting untuk dipelajari. Yuk, mari kita simak bersama-sama penjelasannya berikut ini. Untuk pertama kalinya pada tahun 1824, seorang fisikawan Prancis bernama Joseph Fourier menemukan sebuah fenomena alam yang disebut sebagai efek rumah kaca atau greenhouse effect. Pada prinsipnya, efek rumah kaca adalah suatu keadaan ketika panas atau radiasi matahari terperangkap di atmosfer, yaitu pada lapisan troposfer. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Namun, panas yang dipantulkan kembali dari bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses inilah yang akan menahan beberapa panas yang terperangkap kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Nah, efek rumah kaca inilah yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global yang ditandai dengan adanya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, diantaranya yaitu: pertama, emisi gas karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Salah satu contohnya di Indonesia sendiri, pembangkit listrik yang paling besar yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, dengan bahan bakar utama berupa batu bara yang berasal dari fosil yang ada di bumi. Kedua, emisi gas karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasoline sebagai bahan bakar alat transportasi. Tentunya kalian sering mengalami kemacetan, bukan? Kalian melihat ada berapa banyak kendaraan setiap harinya yang dapat menghasilkan gas karbon dioksida? Jika dihitung, tentu ada banyak sekali, bukan? Ketiga, penggunaan alat rumah tangga yang dapat menghasilkan chlorofluorocarbons atau CFC dalam refrigerator atau pendingin seperti kulkas, AC, dan juga minyak wangi semprot. Keempat, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Salah satunya yaitu pupuk urea yang mengandung nitrogen berkadar tinggi, yang menjadikan pertanian sebagai sumber emisi gas nitrogen yang dinilai lebih kuat dari gas karbon dioksida. Kelima, selain itu juga, emisi metana dapat dihasilkan dari lahan pertanian dan juga peternakan. Keenam, terjadinya deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan yang menjadi penyumbang terbesar meningkatnya emisi gas karbon dioksida di udara. Bahkan, Indonesia yang dahulu dianggap sebagai salah satu paru-paru dunia yang memiliki sektor hutan alam terbesar, telah kehilangan jutaan hektar hutan alam disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan yang terus meningkat setiap tahunnya.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa aktivitas manusia telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di atmosfer. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit untuk diprediksi. Tetapi beberapa dampak yang telah nampak diantaranya yaitu: pertama, sering terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim. Seperti saat ini, musim kemarau pada tahun 2023 sudah mulai terjadi pada bulan Maret. Namun di sebagian besar wilayah Indonesia, tak jarang terjadinya hujan lebat bahkan disertai dengan adanya angin kencang. Kedua, peningkatan temperatur bumi yang saat ini kita rasakan dengan suhu udara yang semakin panas, terutama pada siang hari. Gelombang panas juga terjadi di beberapa negara Asia seperti Cina, Thailand, bahkan Bangladesh yang mencapai 51 derajat Celcius hingga menyebabkan aspal di jalan meleleh. Di Indonesia sendiri, cuaca panas terjadi antara pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Barat dengan suhu maksimal berkisar 30 hingga 35 derajat Celcius. Ketiga, peningkatan temperatur bumi juga dapat mengakibatkan gletser mencair yang terus terjadi setiap waktunya. Contoh nyata terlihat pada karya dokumenter yang berjudul Casing Ice tahun 2008 di Western Greenland, yang menjadi rekor peristiwa mencairnya gletser terbesar yang pernah direkam dalam kurun waktu 75 menit. Keempat, gletser yang terus mencair dapat menambah volume air dan meningkatkan permukaan air laut di seluruh dunia, seperti yang terjadi di Indonesia, tepatnya di daerah Muara Angke, ibu kota Jakarta, yang terlihat permukaan air laut lebih tinggi dibandingkan daratan pemukiman warga. Di daerah Jakarta Utara juga terdapat masjid tenggelam yang menjadi bukti nyata peningkatan air laut dan penurunan tanah di Jakarta. Kelima, pemanasan global juga berdampak pada hilangnya terumbu karang yang disebabkan oleh perubahan iklim, peningkatan suhu laut, dan terjadinya pengasaman air laut. Berkurangnya terumbu karang dapat berakibat buruk bagi kelangsungan hidup beragam jenis ikan dan biota laut lainnya. Keenam, kepunahan spesies yang semakin meluas di berbagai belahan dunia. Contohnya yaitu di Indonesia, terjadi kelangkaan spesies badak Jawa, serta kelangkaan spesies macan tutul Amur di negara Cina dan Rusia. Ketujuh, kegagalan panen besar-besaran yang disebabkan oleh perubahan cuaca yang ekstrim. Cuaca yang buruk seperti hujan deras dapat mengakibatkan tanaman di pertanian menjadi busuk dan gagal panen, sehingga kerugian tidak dapat dihindarkan dan berakibat besar pada kondisi perekonomian masyarakat. Maka dari itu, terdapat beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Di antaranya yaitu: pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasoline, kayu, dan bahan bakar organik lainnya, seperti memanfaatkan cahaya matahari atau energi solar sebagai sumber energi listrik. Kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan dengan meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum untuk beraktivitas sehari-hari. Ketiga, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung chlorofluorocarbons atau CFC dan menggantinya dengan menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Keempat, mengurangi terjadinya deforestation atau penebangan liar, kemudian mendukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan. Berikut adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan pelajar untuk menanggulangi pemanasan global. Di antaranya yaitu: nah, apakah kalian sudah paham mengenai efek rumah kaca dan juga pemanasan global? Jika sudah, mari kita sebagai manusia saling menjaga bumi kita untuk kehidupan yang semakin baik lagi ke depannya, dengan melakukan setiap hal-hal kecil yang dapat mengurangi dampak pemanasan global di bumi. Mari kita selamatkan bumi kita bersama-sama. Sekian video hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa lagi pada konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.